Loh, bukannya Bang Juno bilang Sisil itu? Ucapan Hito terpotong di udara setelah merasakan tekanan berat pada kakinya di bawah meja. Pemuda itu pun meringis pelan. Kedua matanya mengarah kepada sang sepupu dengan penuh tanya. Namun, isyarat yang diberikan oleh Juno mampu membuatnya bungkam. Sisil apa? Tanya Bu Vivi. Kali ini menatap Hito dan Juno bergantian. Nggak apa-apa, Bu, ucap Juno cepat. Tadinya aku ngaku kalau Sisil adalah keponakan dari kampung untuk menghindari fitnah. Tapi, sekarang Sisil udah nggak tinggal sama aku lagi. Oh ya. Kenapa? Dia tinggal sama temannya. Sebentar lagi ujian akhir dan dia lebih banyak belajar kelompok. Bu Vivi mengangguk pelan. Syukur, deh. Nggak baik juga kalau kamu tinggal berdua terus dengan seorang gadis. Bisa timbul fitnah. Apalagi si Sisil itu udah remaja. Iya, Bu. Akhirnya Juno dapat bernapas lega. Foto dulu, yuk. Panggilan salah seorang kerabat menghentikan pembicaraan mereka. Bu Vivi segera beranjak mengikuti panggilan itu. Sementara Hito masih melayangkan tatapan penuh tanya. Tentunya, jawaban Juno tadi belum memuaskan rasa penasarannya. Terlebih, Sisil pun mengakui bahwa ia adalah keponakan dari mendiang ayah Juno. Jadi sebenarnya Sisil itu siapa, Bang? Sejenak Juno terdiam sambil menimbang dalam hati. Sebenarnya, ia bisa saja mengakui status hubungannya dengan Sisil kepada Hito. Tetapi, ia tidak ingin hal itu menimbulkan masalah baru untuk Sisil. Belum saatnya hubungan mereka terbongkar. Setidaknya sampai Sisil menyelesaikan sekolahnya dan ia dapat meresmikan hubungan mereka. Tetapi, Juno sangat percaya dengan Hito. Meskipun usianya masih remaja, namun ia dapat dipercaya. Selain itu, ia bukan tipe orang yang gampang mengumbar masalah orang lain. Bang, malah ngelamun. Tegur Hito lagi, menyadarkan Juno dari lamunan. Aku ceritain, tapi kamu harus jaga rahasia, ucapnya memberi syarat. Aku akan percaya sama kamu. Siap, Bang. Juno menarik napas dalam. Ia melirik ke sekitar demi memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Demi menjaga keamanan rahasia, ia memilih mengajak Hito berbicara di sudut taman. Sebenarnya Sisil itu bukan keluarga dari ayah. Terus, ceritanya panjang. Kamu pasti tahu kalau aku sudah dijodohkan dengan anak teman ayah, kan? Tahu. Memangnya jadi perjodohannya. Terus Kak Alia gimana? Itu dia yang jadi masalah. Waktu itu aku keluar kota untuk mencari keluarga gadis itu. Niatnya untuk minta maaf dan membatalkan perjodohan kami. Tapi, ternyata mereka sudah tidak tinggal di alamat yang ditinggalkan ayah. Hito mengangguk, berusaha untuk mencerna setiap kata yang diucapkan Juno. Meskipun rasanya semua terasa seperti benang kusut. Terus hubungannya dengan Sisil apa? Karena nggak ketemu dengan keluarga gadis itu, aku memutuskan untuk pulang. Tapi, satu hari sebelum pulang Dodo buat masalah. Dodo. Burung peliharaan abang. Bikin masalah apa sih Dodo? Masalah besar. Alis Hito saling bertaut mendengar ucapan Juno. Serasa tidak masuk akal, memangnya masalah besar apa yang bisa ditimbulkan burung kecil itu? Masalah besar seperti apa, Bang? Dia terbang dan pup di rumah tetangga. Nggak sesederhana itu. Juno menghembuskan napas kasar. Ingatannya berputar pada kejadian memalukan beberapa bulan lalu. Hal yang membawanya pada pernikahan dengan Sisil. Juno pun menceritakan secara detail apa yang dilakukan Dodo,
hingga membuatnya dituduh hendak melecehkan seorang gadis remaja dan membuat kehebohan di desa selama beberapa hari. Konyol memang. Mendengar cerita itu, mata Hito membelalak dengan mulut ternganga. Ia pasti tak akan mudah percaya jika bukan Juno yang bercerita. Jadi si Dodo masuk ke R0-nya Sisil dan abang yang dituduh mau ngapa-ngapain dia gitu. Iya, Ple. Jawab Juno, menyematkan panggilan akrabnya terhadap Hito. Terus gimana? Karena kejadian itu aku dituntut untuk menikahi Sisil. Abangnya Sisil mengancam akan menyebarkan video yang dia simpan sebagai bukti. Dia juga menggunakan video itu untuk menghasut warga desa. Gila. Pekik Hito tanpa sadar. Set. Pelan-pelan, nanti ada yang dengar. Desis Juno, meletakkan telunjuk di depan hidung. Abang gak membela diri. Sudah. Aku juga menawarkan sejumlah uang, tapi abangnya Sisil menolak. Aku gak ada pilihan lain lagi. Profesi sebagai guru akan tercemar kalau sampai video itu tersebar. Selain itu, kasihan Sisil. Kasihan kenapa? Kan abang gak ngapa-ngapain dia. Sisil yang paling rugi, Ple. Dia dikeluarkan dari sekolah, jadi bahan pergunjingan orang-orang di kampungnya. Parahnya lagi, dia dikeluarkan dari sekolah dan sempat masuk rumah sakit karena mau bunuh diri. Hito yang masih tercengang belum mampu berucap sepatah kata pun. Sekarang ia mengerti mengapa Juno begitu panik saat Sisil hilang di perkemahan. Ia bahkan memarahi Nico dan rombongan lainnya karena kehilangan Sisil di tengah hutan. Tapi, abang gak lagi dijebak, kan? Tadinya aku juga punya pikiran seperti kamu. Aku sempat berpikir kalau Sisil bekerja sama dengan abangnya. Tapi, lama-kelamaan aku baru sadar kalau dia nggak seburuk yang aku pikirkan. Dia juga korban dalam masalah ini. Aku percaya walaupun baru mengenalnya. Sisil itu memang gadis baik-baik, ujar Hito, kembali melamun memikirkan teman sekelasnya itu. Nggak usah lama-lama juga kalau mikirin Sisil. Maki Juno. Ingat, dia istri orang. Iya. Posesif amat. Juno kemudian menceritakan awal hubungannya dengan Sisil yang hanya sebatas sebuah perjanjian. Juga tentang hubungannya dengan Alia yang masih berlanjut bahkan saat ia dan Sisil sudah menyandang status suami istri. Hito pun sempat kesal dan merasa Juno terlalu egois. Namun, kemudian ia memahami posisinya yang serba salah. Di satu sisi ia dituntut untuk menikahi gadis yang telah dijodohkan dengannya, di sisi lain ia sedang menjalin kasih dengan Alia, sementara ia sendiri malah terjebak pernikahan dengan muridnya sendiri. Jadi, bagaimana dengan Kak Alia? Dia juga belum tahu. Tanya Hito kemudian. Alia baru tahu sebelum kita berangkat ke perkemahan. Sebenarnya, aku sudah mengakhiri hubungan kami, tapi Alia nggak terima. Oh my god. Ini baru masalah besar. Hito menatap Juno, turut prihatin dengan masalah pelik yang sedang membelit sepupunya itu. Terus hubungan abang dengan Sisil gimana? Rumit. Sekarang Sisil marah dan memilih tinggal sama Nindi. Kasihan Sisil. Dia pasti tertekan selama ini. Abang sih, nggak tegas. Istri mana yang sanggup lihat suaminya mesra-mesraan dengan perempuan lain? Ucapan Hito membuat Juno merasa dadanya dipenuhi sesak. Teringat kembali semua rasa sakit yang ia beri terhadap Sisil. Dikhianati, diabaikan dan tak dianggap. Tapi Sisil masih muda dan masa depannya masih panjang. Kalaupun nggak sama abang, dia pasti bisa dapat yang lain. Aku yakin kalau dia dandan dikit aja, di luaran sana akan ada banyak yang mau sama dia. Coba aja kalau berani. Baru saja Juno mengucapkan kalimat itu, ponsel sudah berdering. Pada layar tertera nama Nindi dengan sebuah pesan.
Lapor, Pak. Pak Niko datang ke kos. Sekarang lagi ngobrol sama Sisil. Katanya mau ajak Sisil keluar jalan-jalan. Tangan Juno mengepal dengan rahang mengetat. Bangsat si Niko. Bang Niko. Kenapa? Tatapan penuh tanya diarahkan Hito kepada Juno atas makian yang baru saja terlontar dari mulutnya. Rahang Juno mengeras setelah membuka pesan terbaru dari Nindi. Manik hitamnya mengalirkan nuansa gelap nan kelam. Tangannya yang kokoh mengepal hingga pembuluh darahnya tampak menonjol. Bahkan, pot bunga antik milik Bu Vivi pun harus menjadi sasaran dari tendangan sepatu mahalnya, hingga terbelah menjadi dua bagian. Melihat kemarahan Juno membuat Hito meringis pelan. Namun, ia juga tak dapat membayangkan akan sekesal apa Tante Vivi jika melihat kondisi pot antik kesayangannya. Beberapa menit sebelum perang shinobi dimulai, nih, ucap Hito sambil melirik ke arah Tante Vivi. Beruntung wanita itu tidak melihat kelakuan putranya. Jika tidak, perang besar mungkin akan terjadi. Brengsek ini orang. Entah makian itu ia tujukan kepada siapa, yang pasti saat ini amarah sedang melingkupi hati Juno. Sebuah foto yang memperlihatkan keadaan di mana Niko sedang duduk di ruang tamu umum di kosan membuat Juno meradang. Rasanya, ia benar-benar ingin melabuhkan kepalan tinjunya pada wajah lelaki itu. Bang. Mau kemana? Tanggung jawab dulu sama pot antiknya Tante Vivi. Ujar Hito, saat Juno hendak melangkah pergi. Bodoh amat. Balas Juno tak peduli. Membuat Hito mulai kelimpungan. Memangnya abang mau kemana, sih? Cari Sisil. Loh. Memangnya Sisil di mana? Tanpa memberi jawaban, Juno sudah melajukan kendaraan meninggalkan halaman rumah. Tanpa peduli pada Hito dengan segenap tanda tanya yang memenuhi kepala. Dengan gesit Juno menyalip setiap kendaraan di depan, tanpa memikirkan bahaya yang mungkin mengintai. Tak ada lagi logika, memikirkan Sisil menghabiskan waktu dengan Niko seolah mampu membakar hatinya menjadi kepingan arang. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya sekarang hanyalah memacu kendaraan secepat mungkin, dan menjauhkan Sisil dari jangkauan Niko. Yang penting, kan cuma laporan. Kayaknya kalau pergi sama Pak Niko nggak apa-apa, deh. Pak Juno juga nggak ngelarang apa-apa. Nindi bergumam dalam hati sesaat setelah memberi laporan terbaru kepada Juno. Kedua matanya tertuju pada layar ponsel. Gadis belia itu memikirkan kembali arti perintah sang guru beberapa waktu lalu. Seingatnya, kala itu Juno hanya meminta laporan mengenai kegiatan Sisil selama tinggal bersamanya. Tetapi, tak memberi larangan apapun jika Sisil ingin pergi bersama siapapun. Benar. Pak Juno cuma minta laporan. Berarti aman, kan? Ia menghela napas panjang setelahnya. Lega. Saat ini mereka sedang berada di pusat perbelanjaan yang terletak di pusat kota. Tujuan pertama adalah melihat pameran buku di sebuah toko buku ternama, yang akan dilanjutkan dengan menonton film terbaru dengan penayangan perdana. Tadinya, Sisil sudah berulang kali menolak dengan berbagai alasan, namun bujukan Nindi dan Niko berhasil meluluhkannya. Sebelum memasuki gedung megah tersebut, Nindi menyempatkan diri mengambil gambar dengan kamera ponselnya, sebagai bahan laporan untuk diberikan kepada Juno. Lapor, Pak. Sekarang mau masuk ke gedung mall. Isi pesan gadis itu, kemudian mempercepat langkah agar sejajar dengan Sisil. Pak Niko itu baik banget, iya. Jarang banget ada yang mau ajak kita jalan ke mall. Bisik Nindi kegirangan. Seharusnya kita di kosan aja belajar, sebentar lagi ujian akhir. Belajar melulu juga bisa stres kita, Sil. Kamu nggak pusing setiap hari belajar. Seenggaknya, sebelum ujian, kita senang-senang dulu. Iya, kan, Kak Nik? Tanya Nindi, menyematkan panggilan, Kak, sesuai permintaan Niko.
Jika berada di luar lingkungan sekolah agar tidak memanggil dengan sebutan Pak. Ucapan Nindi memang ada benarnya, Sil, balas lelaki itu. Sisilnya terlalu serius, Kak. Ucap Nindi santai. Tanpa ia sadari kejutan apa yang sedang menanti. Kalian di mana? Pesan itu ia kirimkan kepada Nindi, dan tak membutuhkan waktu lama sudah mendapat balasan. Baru mau masuk ke studio, Pak. Isi balasan Nindi, disertai sebuah foto di mana dirinya dan Sisil sedang menunggu di depan sebuah ruangan. Ponsel ia masukkan ke saku jaket, lalu mempercepat langkahnya menuju ruangan yang diinformasikan oleh Nindi. Mata Juno kembali berotasi ke sekeliling. Dari tempatnya berdiri, ia dapat melihat Nico sedang mengantri di loket pembelian tiket, sementara Nindi dan Sisil sedang duduk menunggu di depan studio. Yuk masuk, sebentar lagi filmnya mulai, ucap Nico, sambil menyerahkan minuman dan popcorn. Makasih, Kak. Nindi mengulas senyum penuh semangat. Berbeda dengan Sisil yang nyaris tanpa ekspresi wajah. Kamu ngapain di sini? Sisil tersentak saat merasakan tangannya ditarik kuat. Matanya membulat begitu menyadari keberadaan Juno di tempat itu. Juno, kamu di sini juga. Alis Nico saling bertaut menatap sang sahabat, lalu mengedarkan pandangan ke setiap sudut. Biasanya di mana ada Juno, di situ ada Alia. Aku kesini untuk jemput Sisil. Jawabnya datar. Ayo, pulang. Tapi, kan kita mau nonton. Kamu ikut aja sama kita. Bukannya menyambut ajakan Nico, Juno malah menghadiahi dengan tatapan tajam. Tanpa melepas tangannya yang mencengkram lengan Sisil. Aku ingatkan, jangan dekati Sisil lagi apalagi bawa dia keluar malam-malam. Juno, kita nggak pergi berdua. Kamu lihat sendiri di sini ada Nindi. Nico berbisik pelan. Namun, Juno sama sekali tak peduli. Ia tetap menarik tangan Sisil hingga gadis itu berdiri meninggalkan tempat duduknya. Aku nggak peduli kamu mau nonton sama siapa. Asal jangan sama Sisil. Loh, memangnya kenapa? Auh, sakit. Ringis Sisil, saat cengkraman Juno pada lengannya seperti sanggup meremukkan tulang. Lepasin Sisil, Juno. Kamu menyakiti dia. Ujar Nico. Tetapi, ucapan Nico sama sekali tak diindahkan oleh Juno. Ia menarik Sisil meninggalkan ruangan itu. Sementara Nindi masih tercengang di tempatnya berdiri. Sama sekali tak pernah menyangka bahwa Juno akan menyusul mereka. Melihat Sisil ditarik paksa oleh Juno membuat Nico segera mengikuti. Begitupun dengan Nindi. Hingga akhirnya mereka tiba di parkiran. Juno, kamu jangan berlebihan mengekang Sisil seperti ini. Dia juga berhak atas dirinya sendiri. Mau kemana dan sama siapa, kamu nggak berhak melarang. Ucap Nico. Jangan ikut campur. Pekik Juno geram. Beruntung suasana parkiran sedang sunyi dan tak ada yang mendengar perdebatan mereka. Nggak bisa. Sisil pergi sama aku, jadi aku harus ikut campur. Nico meraih lengan Sisil dan menariknya ke belakang punggung. Amarah Juno kembali memuncak. Kedua tangannya mendorong dada Nico dengan kasar, hingga lelaki itu mundur beberapa langkah. Jangan sentuh dia. Maki Juno semakin geram, lalu menarik Sisil ke sisinya. Dia bukan tahanan yang harus kamu larang kemana-mana. Dia juga punya kehidupan sendiri. Punya hak apa kamu mengekang Sisil seperti ini? Juno membuang napas kasar. Kedua tangannya mengepal dengan tatapan menghujam Nico. Karena dia istriku dan aku tidak suka kalau kamu dekati dia terus. Paham kamu sekarang? Suara lantang Juno menggema di keheningan malam. Bukan hanya Nico yang terkejut, Nindi pun sama syoknya.